Simbah menginginkan bahwa lanjutkan cita-cita Gajah Mada yang sudah diteruskan oleh Soekarno, presiden pertama. Harapan presiden yang terpilih ini setelah nanti dilantik itu bisa melanjutkan. Untuk apa? Untuk bisa mencapai Indonesia Raya. Ya. Dengan apa Indonesia itu bisa menjadi raya? Itu kalau bangun jiwanya dan bangun badannya. Sementara yang terjadi sekarang baru ada pendidikan olahraga. Pendidikan olahraga itu kan hanya untuk membangunkan raganya ya, raganya biar sehat, kuat, semangat dan sebagainya. Tapi jiwanya masih tidur, masih mati. Nah, mestinya diharapkan nanti itu ada pendidikan olah jiwa, ya, pendidikan olah jiwa, sehingga bangsa Indonesia ini mewarisi tinggalan dari leluhur, ilmu Jawa Kasampunan ini, sehingga nanti akan tumbuh jiwa-jiwa baru yang sudah bangkit. Padahal Indonesia itu ada 1 orang dewa dan 3 orang kesatria. Kita bisa menjadi negara adidaya. Siapa yang akan bisa mengalahkan Indonesia? 1 dewa, yaitu presiden. Presiden itu sudah didukung oleh sukmane atau jiwanya. Jadi yang bekerja itu bukan ragane presiden, tapi jiwanya presiden ini. Kemudian 3 orang kesatria. Jadi manusia-manusia yang sudah bisa ketemu dengan sedulur kuning. 1 menjadi Menteri Pertahanan, 2 Menteri Dalam Negeri, 3 Menteri Luar Negeri. Kalau 4 orang ini sudah bisa terisi oleh orang-orang yang seperti ini, pasti Indonesia akan menjadi Indonesia yang raya. Nah, ya mudah-mudahan aja nanti dengan ada tokoh-tokoh yang pemikir nanti yang nanti mendengarkan ini, atau nanti dengan surat yang disampaikan oleh Eyang ke presiden terpilih setelah pelantikan nanti, itu nanti akan direspon positif oleh mereka. Karena kita kan mestinya juga berharap ya Indonesia itu akan menjadi Indonesia yang raya, bukan Indonesia yang banyak hutang seperti ini. Indonesia emas. Iya, betul. Yang digadang-gadang nanti 2045 itu. Ya mungkin itu nanti akan bisa dicapai. Iya, semoga saja. Ya. Terkait tadi tentang rebutan balung tadi, kalau melihat fenomena terakhir-terakhir ini kan memang ada kelompok yang memang agak berseberangan. Mereka mengaku bahwa dia itu yang paling istilahnya berjasa atas Indonesia, atas kemerdekaan Indonesia, terus memberikan edukasi tentang ajaran keagamaan misalnya. Mereka itu mengklaim karena jasanya datuk-datuknya yang dari seberang, dari Yaman, mereka menganggap sangat paling berjasa, sehingga menepis istilah jasa-jasa dari yang orang pribumi, pahlawan-pahlawan lokal ini, seolah-olah yang dari pribumi ini kan nggak ada istilahnya sumbangsih untuk negara. Apa rebutan balung ini yang terkait dengan tadi yang dipaparkan sama Pak Agung, termasuk salah satunya yang ini, Pak Agung? Ya bisa juga, Mas. Jadi bahkan pemicunya itu dari luar negeri pun juga bisa, Mas. Iya. Kayak Palestina dengan Iran atau apa ya? Palestina dengan Israel, kemudian Rusia dengan Ukraina. Iya. Tetapi ya nanti kita akan tahu kalau sudah kejadian. Tetapi asukrah itu ya banyak hal lah yang bisa menyebabkan terjadinya asukrah. Bahkan
di dalam YouTube itu saya juga sering mengikuti Mas. Jadi asukrah yang dilakukan oleh para apologet itu Mas. Jadi debat agama. Betul. Ya, padahal mereka itu sebetulnya kan agama dari mana tuh itu? Dari impor itu Mas semua itu. Iya. Mereka pada mati-matian membela agamanya dan sebagainya. Udahlah itu dihentikan aja lah. Apa tuh gunanya itu? Ya. Marilah kita menjadi manusia yang cerdik itu ya. Orang kita itu punya warisan ya, udah kita warisan kita sendiri aja lah. Ya, kita punya budaya yang luhur. Betul, bang, kita punya warisan yang lebih kok ngapain kita kok mempertahankan warisan dari luar sana? Itu sama seperti seperti itu aja kok, kan sama aja untuk rebutan ya, itu untuk kerah rebutan. Iya, rebutan balung kan. Iya, ya, rebutan kebenaran. Padahal kan nggak ada gunanya. Yang menurut mereka benar. Iya, menurut mereka benar. Tapi kan sebetulnya apa toh gunanya? Ya. Istilahnya ada gini ya Mas, udan taek neng omahe dewek, udan gemblong neng omahe wong. Harusnya kita milih yang di rumah sendiri Mas. Padahal itu hanya udan taek ya Mas. Taek itu kotoran manusia itu Mas. Iya. Padahal gemblong itu kan jadah itu ya, jadah ditumbuk itu ya. Kan enak jadah itu. Ya. Tapi kita kalau kita cinta terhadap negeri sendiri, kita cinta bangsa sendiri, kita cinta budaya sendiri, kita cinta terhadap ajaran leluhur, ngapain kita itu kok pakai budayanya budaya mereka. impor? Wong Indonesia ini atau udan taek di negeri kita sendiri aja, mestinya kita milih yang ini. Wong yo tetap negara kita toh. Itu kan termasuk memang pembodohan dalam hal mungkin disisipkan lewat kendaraan agama kan, yang Betul. mereka kadang-kadang, dan mereka juga mengklaim mereka itu punya darah turunan dari Kanjeng Nabi, yang notabene nanti orang pribumi, orang Indonesia ini akhirnya apa ya, respect, takut atau sungkan kepada mereka. Yeah. Jadi mereka kan selalu jualannya di situ. Mereka pakai agama seolah-olah kalau tidak lewat datukku, kakekku, Nabi Muhammad, ya kamu ini masih bodoh gitu. Dan faktanya itu ya berapa triliun setiap tahun uang rakyat ini yang terkuras ke luar negeri. Tapi ya memang kita kan sukarela mengantarkannya sendiri gitu Pak ini ya. Kalau dulu kan dimintai, sekarang enggak, karena mungkin saking tidak tahunya bangsa-bangsa kita, saudara kita ini akhirnya dengan rela sampai antri-antri sampai bertahun-tahun, puluhan tahun itu untuk menyetorkan. Makanya ya Mas, itu saya itu kan ke siapapun itu selalu pesan itu ya, jadilah orang Kristen yang cerdik, jadilah orang Islam yang cerdik, jadilah orang dengan agama apapun yang cerdik, jadilah orang kafir yang cerdik. Biarlah saya tuh orang kafir, tapi saya kafir yang cerdik. Yang cerdik seperti apa? Ya kita, ya warisan leluhur inilah yang saya ya. Karena apalah warisan leluhur kita mewariskan ilmu yang luar biasa seperti ini. Kok kita kok mau dibodohin itu ya? Kalau bodoh itu kan karena dia nggak cerdik ya Mas. Kalau cerdik mestinya ya tidak sampai seperti itulah. Tapi memang mereka juga lihai Pak Gun. Sebenarnya kita yang tidak bodoh-bodoh amat sih. Cuman karena mereka jualannya pakai alat agama, yang notabene kan mungkin di saudara-saudara kita kan akhirnya agak ketakutan kalau bicara masalah agama. Ya. Sekarang gini Mas, ada sebuah cerita, entah ini dongeng atau sebuah ajaran, ya. Cuma yang dibentuk kemas sebagai sebuah dongeng atau apa. 5 gadis bodoh dan 5 gadis cerdik menunggu kedatangan mempelai laki-laki. 5 gadis bodoh itu membawa obor saja,
Sementara yang 5 gadis cerdik itu dia membawa obor dan persediaan minyak. Nah, karena ditunggu lama, mempelai laki-laki tidak kunjung datang, akhirnya obor itu kan mulai meredup itu ya. Kalau yang cerdik itu tinggal menuangkan persediaan minyaknya ke dalam obor, kemudian obor menyala terang lagi. Tetapi yang 5 gadis bodoh, dia pergi untuk mencari minyak. Nah, pada saat yang 5 gadis bodoh itu pergi mencari minyak, mempelai laki-laki datang, kemudian masuk ke dalam sebuah ruangan. Kemudian yang 5 gadis cerdik dia bisa ikut masuk. Kemudian pintu ditutup dari dalam dan dikunci. Setelah 5 gadis bodoh datang, dia ketok-ketok pintu. Tuan, bukakan pintu, saya mau ikut masuk. Pergilah, aku tidak mengenal engkau. Nah, ini adalah sebuah gambaran, Mas. Saya ditanya dengan yang sopo 5 gadis, sopo mempelai laki-laki itu. Tuhan, Mas, saya bilang itu. Ya. Oh, bukan. Lah sopo ya aku? Kui sukmamu. Ya memang benar Tuhan toh, tapi bukan Tuhan seperti yang nggak saya lanjutkan lah ini. Tapi pengertian orang kan itu Tuhan siapa itu. Tapi itu saya tidak dibenarkan. Mempelai laki-laki itu adalah sukmamu. Mengapa kok disebutkan 5 gadis bodoh dan 5 gadis cerdik? Bukan 4, bukan 3, bukan 7, bukan 8 atau bukan 100 dan sebagainya. Nggak tahu aku. Coba kamu hitung. Rogo, sedulur ireng, sedulur abang, sedulur kuning, sedulur putih. Rogo dan sedulur papat, itu berapa jumlahnya? 5. Kalau kehabisan energi, otomatis kita nggak bisa ketemu KR, karena kita nggak bisa bikin KR 6. Makanya butuh obor dan persediaan minyak. Obor ini adalah kendaraan, minyak itu adalah energi. Oke. Itu pentingnya edukasi ya, yang memang dibutuhkan pada kondisi saat ini. Sampai kapan kita itu akan tetap kayak gini, tidak pinter-pinter, tidak cerdik, masih tetap bodoh, masih dalam kungkungan mereka yang istilahnya menjajah secara ideologi. Tapi faktanya Mas, ini setelah penjenengan menayangkan video yang tentang Jawa Kasampurnan, tapi banyak juga orang-orang yang menghubungi pengen belajar, merespon positif tuh. Artinya upaya kita ini juga menyelamatkan jiwa-jiwa baru ini. Ya, memang ini salah satu visi misinya kan ke arahnya kan ke sana, membuat istilahnya edukasi pengajaran kepada saudara-saudara kita agar nggak selalu melulu kayak gitu, nggak memakan taklid buta atau hanya sekedar makan doktrin aja. Gitu. Apalagi kalau lihat sampai sekarang itu kan bahkan budaya-budaya atau mungkin yang ini agak parah juga, kuburan-kuburan itu diklaim dari marganya mereka, dari keluarganya mereka. Ini kan suatu pembodohan yang sangat besar. Padahal ini memang nanti tujuannya kalau sudah diklaim ini kuburannya dari marganya mereka, nanti urusannya ujung-ujungnya ya duit lagi. Betul. Gitu. Ya makanya kan ya tadi kan benar itu, jadilah orang Muslim yang cerdik, jadilah orang Kristen yang cerdik. Bahkan orang kafir pun yang cerdik ini. Kalau cerdik udah pasti nanti akan beruntung lah itu. Ini ada juga kan kejadian menarik ketika banyak orang saudara-saudara kita yang pribumi ini meminta air berkah, kadang yang mereka ludahi atau apa itu. Itu sebenarnya kayak apa sih? Apakah memang itu bisa istilahnya dari mereka itu membuat suatu keberkahan lewat air nanti diberikan kepada rakyat-rakyat saudara-saudara kita? Gimana itu penjelasannya menurut Pak Gun yang sebagai praktisi spiritual ilmu Jawa? Sekarang ini kan jelas ya Mas, bahwa kita untuk bisa mencapai tujuan akhir itu kan
kita membutuhkan kendaraan. Iya. Nah, kendaraan ini bisa aktif dan bisa difungsikan itu kalau ada energinya. Dan energi itu tidak cukup, karena kalau energinya kurang ya seperti yang 5 gadis bodoh tadi. Nah, silahlah mau mengatakan bahwa itu air yang apapun itu monggo, tapi buat apa bagi kita yang sudah mengenal ilmu kebenaran seperti ini, itu kan juga nggak ada urgensinya atau kepentingannya dengan apa yang menjadi pegangan ini. Makanya kuncinya ya kita satu, rogo sing berwatak kesatria, bekale yaitu hati pikiran bersih, gede priye tangi sing ati. Kemudian yang kedua itu gegemane ilmu Jawa kasampurnan. Kemudian yang ketiga kita membutuhkan kendaraan dan reaktor jiwa atau KR. Gitu. Mungkin untuk di sesi yang terakhir, sebelum ini selesai Pak Gun, mungkin bisa Pak Gun memberikan ujangan nasihat kepada kita, saudara-saudara kita. Ayo kita bangkit untuk bisa menjayakan Nusantara Indonesia ini. Monggo, kita akan butuh semangat untuk menuju Indonesia Emas. Monggo Pak Gun. Sesuai dengan lirik lagu Indonesia Raya, jadi itu adalah keinginan para pendiri bangsa dulu itu ya. Iya, betul. Untuk menjadikan Indonesia Raya itu dibutuhkan bangun jiwa dan bangun raga. Di dalam pendidikan formal itu sudah ada pendidikan olahraga, itu hanya untuk membangunkan raganya, raga menjadi sehat, kuat, semangat, smart dan sebagainya. Tetapi belum ada pendidikan olah jiwa. Maka mestinya, terutama untuk para pendiri bangsa, para pemikir bangsa, mestinya mulailah sekarang ini, apalagi dengan presiden terpilih ini sebentar lagi akan dilantik, itu marilah kita mulai untuk memasukkan pendidikan olah jiwa ini ke dalam pendidikan formal. Kita mulai dari strata, katakanlah mungkin dari perguruan tinggi dulu misalnya. Nanti berapa tahun nanti kita awali dari level di bawahnya, kemudian nanti dari SMP. Karena kalau SD kan mungkin masih tarafnya anak bermain gitu ya. Karena apa? Lir-lir tak ndure wis semilir, tak ijur tak sengguh temanten anyar, cah angon penekno blimbing kuwi. Jadi bocah angon itu kan identik dengan anak seusia remaja ya, anak-anak SMP itu sudah harus mulai menek blimbing. Artinya apa? Sudah mulai mengaktifkan kendaraan dan reaktor jiwa untuk diunggahke menuju ubun-ubun dari KR 0 menjadi KR 1, KR 2, 3, 4, 5, 6 dan nantinya KR 7, sehingga nanti kita bisa memproduksi urup lan cahya pamungkas. Itu mestinya dengan bahan baku yaitu gasnya manusia, karena